Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rizku Faris. Dan pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau berbagi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Izzatul Rizku Faris dari mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Nah, saya akan berbagi cerita bagaimana dari mulai sejarahnya dulu Pancasila itu dibentuk oleh BPUPKI dan bagaimana pada saat ini, pada zaman sekarang generasi muda itu bisa menerapkannya. Ya. Jadi kita akan bercerita terlebih dahulu tentang Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Merupakan salah satu tonggak penting dalam lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi pada tahun 22 Juni 1945 di gedung BPUPKI terbentuklah sebuah tim kecil bernama Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta kemudian menjadi hasil kompromi antar berbagai kelompok, ya, dari mulai yang nasionalis, yang kelompok agama dan juga suku dari setiap daerahnya. Mereka ini menetapkan 5 asas dasar yang sudah disetujui oleh masing-masing kelompok dan dikembangkan menjadi Pancasila. Sila-sila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan adil yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sangat kompleks, bangsa yang baru akan merdeka, banyak kepentingan, agama, dan budaya, para pendiri bangsa memilih jalan musyawarah, kompromi, dan persatuan untuk menjawab pertanyaan apa dasar negara kita dari Dr. Rajiman. Nah, di sini nilai Pancasila yang tercermin ya dari Piagam Jakarta tersebut melalui proses musyawarah lintas golongan itu ada sila ketiga ya, tadi poin ketiga tadi yang persatuan Indonesia. Karena rumusan ini lahir dari kesepakatan bersama antar agama, antar suku, dan bukan hasil satu pihak saja. Dan ada juga yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses perumusan piagam menunjukkan musyawarah, perwakilan, hikmat, kebijaksanaan, dan bukan pemaksaan. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk voting ya, untuk menyuarakan pendapatnya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi proses memperhatikan aspek manusia, termasuk dari kelompok minoritas dalam merumuskan dasar negara. Nilai-nilai ini menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi cara kerja bangsa, yaitu menghargai kebersamaan, demokrasi deliberatif, serta keadilan sosial. Nah, sebagai mahasiswa muda di era global dan digital, pelajaran yang bisa kita tarik dari Piagam Jakarta yang pertama itu adalah bahwa persatuan dan permusyawaratan bukan hal kuno, melainkan sangat relevan di zaman sekarang ketika kita menghadapi polarisasi politik, intoleransi, dan fragmentasi sosial. Kita generasi muda bisa mengambil peran, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai fasilitator di ruang dialog, di kampus, komunitas, bahkan di media sosial. Yang kedua, bahwa legitimasi dasar negara dibangun bukan dengan kekerasan dan dominasi satu pihak, tetapi melalui proses inklusif, menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif dan keadilan sosial adalah fondasi yang kokoh. Untuk itu, kita berarti dalam kehidupan sehari-hari ketika berbeda pendapat, jangan langsung memusuhi, melainkan musyawarahkan, cari persamaan, dan hormati perbedaan dengan kepala dingin. Dan yang ketiga, dalam era disrupsi digital dan informasi yang cepat,
kita generasi muda perlu menerapkan etika kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, saat kita bermedia sosial atau berselancar di dunia maya, kita tetap menjaga etika, tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau memecah belah. Nilai ini sangat terkait dengan sila kedua. Sebagai contohnya, misalnya ada di komunitas mahasiswa, forum dialog mahasiswa yang mengundang mahasiswa dari berbagai jurusan dan suku untuk berdiskusi tentang isu toleransi. Kegiatan itu adalah implementasi langsung dari nilai persatuan dan musyawarah dari Sejarah Piagam Jakarta. Nah, jadi dari Sejarah Piagam Jakarta kita belajar bahwa dasar negara kita dibangun dengan kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan kepada manusia. Untuk generasi muda seperti kita, tugasnya bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menghidupkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri melalui persatuan di masyarakat, dialog di media sosial, dan keadilan sosial dalam tindakan sehari-hari. Karena hanya dengan begitu, Pancasila akan tetap relevan dan kuat untuk menghadapi tantangan seperti intoleransi, polarisasi, dan era digital. Sampai jumpa, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.